belum saya aja pulang. Yang lain belum. Belum ya? Besok giliran santai. Oh, udahan gitu ya. Ini astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormati, yang termulia, para ustaz, ibu bapak, laki-laki, laki-laki, yang mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Jami'at Taqwa. Mudah-mudahan ibadah kita yang sudah kita laksanakan, baik ibadah sunat maupun ibadah wajib, terutama pada subuh hari ini, mudah-mudahan Allah selalu menambahkan pahala buat kita, dan mudah-mudahan Allah meridhoi kehadiran kita di Masjid Jami'at Taqwa ini. Salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabatnya, sudah disawahnya satuannya, takwa dan sunah-sunahnya, sebelum disawahnya nanti dia berakhir lewat sama darinya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak sekalian, maaf tadinya kemarin saya sampaikan, saya subuh ini belum bisa hadir terbantu pada kesempatan pengajian subuh ini. Saya bisa hadir karena acara rapat saya dari Jumat sampai tanggal 12 malam diselesaikan dalam satu hari, dan hari Sabtunya saya mengikuti rapat juga di Haluan Kota Bogor, yaitu mengenai baru silaturahmi sekitar sholat Senin, dan acaranya tadi malam jam 8 baru selesai. Tapi untuk besok hari ini maksudnya masih ada acara sebetulnya, karena acaranya tambahan dan berbaca dan malam jam 11 saya berangkat dari Puncak Madura sampai sini jam 9. Itulah dan ada memang akan dilakukan rapat, yaitu mengenai pemerintahan Kelurahan Tumpang mengenai jodoh yang dikirakan. Itulah Kelurahan Tumpang itu mendapat tingkat terima dari 7 bulan di kantor Pemprov. Tapi memang mengenai itu masih kurangnya masyarakat untuk pada yang belum masuk-masuk di luar oleh PBB itu yang boleh menunjukkan aktivitas lima dari itu. Dan selanjutnya yang lain mengenai orang ini Solo
Mafi aku menyampaikan tahun 2023 yaitu pemakaman umum untuk warga Kota Tangerang Selatan yang baru tahun 2023 ini akan disahkan, itu lokasinya di Desa Mulyasari Suket berbentuk University. Kami akan melaksanakan sebanyak kurang lebih 20 meter. Jadi bagi yang kita agak kesulitan nanti akan melakukan untuk nanti bagi yang kesulitan untuk memasarkan mungkin nanti melakukan pelajaran pemahaman pada tahun 2023 ini akan dilakukan tersebut karena pemakaman yang ada di Asia itu di Kampung Baru ini merupakan usaha umum begitu juga yang dicoba sudah ada. Jadi pertama-tama dengan pemakaman sudah ada 20 meter di lokasi negara Muslim itu yang bersama dengan masyarakat yang ada terwakili berkaitan itu untuk yang tahu bahwa pengajian ini kita laksanakan dalam bentuk setiap bulannya pada minggu kedua pada untuk berada sekalian nanti apa yang disampaikan oleh Pak kita kita simak dengan baik-baik kita laksanakan menggunakan pada kita nanti dapat melaksanakan baik kita pada setiap saat karena mengetahui agak sulit untuk kita bagi suku apalagi sekarang sulitnya dan pakai namun ini dari itu kami bersama kita yang sudah datang terima kasih atas pelajarannya yang sudah hadir. Mudah-mudahan kita selalu diberikan terhubung selalu dan baik suara kata untuk itu kita perlu mengisahkan ada orang sebuah berbeda maaf pada berbeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. DKM yang saya muliakan, Pak Haji Mahfud dan segenap pengurus, para ustadz ya, Ustadz Abdul dan yang lainnya, para tokoh masyarakat yang berkesempatan hadir. Kalau tadi Pak Mahfud dari Puncak jam 11 sampai sini jam 2, saya semalam dari Pondok Bahar jam 10 lebih. Jadi saya ngisi haul ya. Seorang jaksa mengundang untuk isi hal di Pondok Bahar. Berangkatnya sih enak lewat tol Jelupang, walaupun nyasar nggak karuan. Pulangnya lama lewat sini, Celeduk Indah. Jadi nyampe rumah malam kita jam 11-an kali. Begitu mau tidur lapar, lah makan dulu. Ya. Begitu makan lihat TV, lah ini Portugis mau main ini. Akhirnya tidur malam juga sih. Ya Allah, saya semalam doa, ya Allah bangunin saya mau kuliah subuh ya. Alhamdulillah tadi pas bangun lagi azan. Coba buru-buru banget saya tadi. Aduh, ini kesampaian apa kagak? Alhamdulillah belum ya, di sini azan pas terakhir saya sampai. Jadi sama saya dengan Pak Haji Mahfud ya. Sama-sama lelenggutan. Cuman akhirnya saya kagak jadi nonton bola, kagak kuat banget, matanya habis makan lah, orang kuat pisan. Akhirnya yang menang mana tadi? Oh, kagak ngeliat juga. Portugis menang. Hah?
Waduh, Maroko menang. Nah, Iya. Lah seneng, iya saya seneng Maroko itu. Cakep ya, bagus dah. Ya. Sekali-kali Persita menang ya. Baik, jemaah sekalian, tema pagi ini adalah orang-orang yang didoain malaikat. Coba itu. Ya. Kalau saya doain Pak Mahfud mah biasa. Ya. Amin doain saya lebih biasa juga. Tapi kalau ada orang didoain malaikat, mantap ini. Bukan main ini. Ya, karena malaikat mah kalau ngedoain kita, dia mah kagak punya dosa, nggak punya nafsu. Ya. Orang kalau nggak punya dosa, nggak punya nafsu, kalau manusia mah nabi rasul, dosa doanya makbul. Kira-kira begitu. Malaikat itu ngedoain kita, ya, yang lazim ya, itu pertama agar kita diampuni, maksudnya gitu. Yang kedua, agar kita dirahmati Allah, itu isi doanya begitu. Yang ketiga, agar kita diberkahi, seperti kalau habis subuh itu, kalau ada orang yang sedekah nih, ya, biar kata sedekahnya cuman 1 juta kayak ya, misalnya. Gedean ya situ mah ya. 1000 perak itu didoain malaikat. Ada 2 malaikat yang ngedoain tiap pagi begitu. Ya. Jadi malaikat mendoakan agar kita diberkahi rezekinya dan seterusnya. Ya. Baik, kita masuk. Ada 22 orang yang didoain malaikat. Yang pertama, orang yang ketika mau tidur wudhu dulu, itu didoain malaikat. Bahkan ditungguin sama malaikat, dijagain. Kalau malaikat jagain, leilok setan datang, lah kagak. Ya. Makanya orang yang wudhu dulu biasanya, apalagi istighfar dulu, apalagi ngedoain orang Allahumma gfir lahum, apalagi baca ayat kursi, apalagi baca surat Al-Ikhlas 3 kali, baca An-Nas, baca Al-Falaq, baca zikir kayak sholat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, baca sholawat 100 kali kalau bisa, istighfar, itu insya Allah malam bangun. Biar kata tidurnya jam berapa kayak malam bangun. Kenapa? Dibangun malaikat, dibisikin di hatinya, bangun. Begitu maksudnya, Pak. Ya. Jadi orang yang wudu, ya, sebelum sholat, sebelum tidur, itu ketika tidur dia didoain malaikat, diampuni supaya diampuni dia ya Allah, rahmati dia ya Allah, berkahi dia ya Allah kalau nanti bangun. Itu yang pertama. Kira-kira kalau tidur dulu nggak di sini? Orang sini. Wah, mandi kayaknya ya. Bukan hanya wudu, mandi kalau orang sini mah. Yang kedua, siapa? Ini saya ambil dari intisari hadis-hadis ya, saya ambil, saya petik-petik. Yang kedua, orang yang didoain malaikat itu dimintain ampun, agar dirahmati, agar diberkahi. Orang yang nungguin sholat, yang zuru ila sholat, nungguin sholat, Pak, itu didoain malaikat. Ya cuma malaikat kan menampakkan diri gitu. Nah, kalau malaikat menampakkan diri kagak muat. Malaikat punya 600 sayap, 1 sayap aja antara langit dan bumi, kagak muat mesin. Maksud nungguin sholat bagaimana? Subuh kan tadi jam berapa? Jam 4. Dia udah nungguin di sini jam 4 kurang 1/4. Itu maksudnya di situ. Itu orang yang sebelum azan itu datang udah nungguin. Itu malaikat ngedoain, ampuni dia ya Allah, rahmati dia ya Allah, berkahi dia. Bukan main. Tadi saya lihat, saya gagal lihat orang tadi, saya terlambat. Siapa tadi yang sebelum Nathan duduk sini tuh? Pasti ada itu biasanya. Asal jangan marbot lah, kalau marbot memang di sini tinggalnya. Jadi kalau pengen didoain malaikat, besok-besok sebelum azan datang. Sebelum azan datang. Ya. Apalagi kalau hari Jumat mah karuan. Jumat itu kalau yang datang pertama dia seperti sedekah ontak 50 juta. Datang yang kedua sedekah kambing, ya, berapa? 4 juta.
sapi. Sapi berapa juta? 20 jutaan deh. Datang ketiga sedekah kambing. Datang keempat sedekah ayam. Datang kelima sedekah telur ayam. Udah sampai 5 doang. Telur cecep nggak ada. Saya kemarin khutbah di TV Ko. Dijemput Pak. Kalau TV Ko tuh khutbah dijemput khotibnya pakai mobil, ada supirnya. Saya pikir karena supirnya baru melihat rumah saya kali. Kok udah baru setengah 11 udah nyampe Pak? Iya, saya pikir rumah Ustadz jauh katanya. Rupanya dia orang tinggalnya di Priuk. Priuk itu sono apa namanya, yang mau kota Bumi, Priuk apa namanya. Jadi dia gak tahu daerah sini. Dipikirnya rumah saya jauh. Dipikir Jelupang itu jauh. Nyampe sini setengah 11. Padahal kan tipikal lawat Rawakutuk dekat bener. Akhirnya ya udah dijemput, ya udah berangkat. Nyampe di Tipiko, alhamdulillah masih jam 11 lebih 5 menit apa 10 menit dah. Kagak ada orang pisan Pak. Lalu saya mau balik lagi ke Jelupang. Saya masuk ke masjid nunggu sendirian, duluan lagi. Ternyata di situ keluarnya minimal setengah 12. Ya. Jadi saya alhamdulillah berpikir, saya ingat hadis ini, siapa yang datang pertama dapat dari entok. Masa entok? Onta. Entok. Jadi saya ingat itu, alhamdulillah ya sudah saya tungguin aja, walaupun ya lama juga nungguinnya. Ya. Nah, jadi orang yang nungguin sholat itu didoain malaikat. Malaikat mintain ampun sama kita. Bukan main tuh. Ya. Yang ketiga, siapa lagi orang yang didoain malaikat agar diampuni, dirahmati, diberkahi? Alladzina yasufuna fis saffil awwali. Orang yang ketika sholat ada di barisan paling depan. Saya kan pernah khutbah apa ya? Nabi kan bersabda begini, khairus sufuf lirijal awaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik shaf bagi laki-laki itu pertama, yang terburuk terakhir. Wa khairus sufuf linnisa, seburuk-buruk shaf bagi perempuan awaluha di depan, wa syarruha adab di belakang, wa syarruha awaluha. Dan seburuk-buruk shaf perempuan di depan, kecuali ada tabir. Kalau ada tabir yang paling utama tetap di depannya gitu. Oh rupanya Pak, kalau ada orang sholat dia di barisan depan itu didoain malaikat. Pantesan di negara-negara Arab orang kalau shaf di depan tuh berebut Pak, berebut bener, luar biasa. Mau di sini berebut nggak Bapak di sini? Nah, mudah-mudahan setelah tahu ilmunya ini besok pengen di depan terus kira-kira begitu. Ya, insyaallah ya. Kalau perlu kasih permen Pak Mahfud, ya, di depan kasih permen udah. Jadi di depan ini doa. Subhanallah, luar biasa ini. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang didoain malaikat di hadis riwayat Muslim ini juga adalah ittisalus sufufus salat. Orang yang nyambung shaf dalam sholat. Maksudnya bagaimana ini? Depan masih kosong nih, ya sambung tuh. Shaf kedua ada yang lowong kosong, dia masuk ke situ tuh. Oh jadi kebagian juga. Yang penting sholatnya jamaah pas waktunya di masjid, gitu. Maksudnya begitu. Maksudnya begitu tuh. Jadi sholat yang berjamaah itu, ikat dia nyambungin shaf tuh, ya. Itu dia dapat doa juga dari malaikat. Kalau yang di depan itu doanya istimewa banget berarti. Mungkin kalau pakai angka yang di depan didoain 10, yang nyambung doanya 8 dah gitu maksudnya kali. Ya. Kira-kira begitu. Tapi yang di depan ini yang eksklusif itu yang doain banyak betul. Kemudian yang berapa ini? Yang kelima, siapa lagi yang didoain malaikat agar diampuni Allah, dirahmati, diberkahi Allah?
orang yang waktu sholat berjamaah ketika imamnya waladolin dia bilang amin. Apa aja amin dipanggil. Kenapa? Kata Nabi ketika amin itu diucapkan malaikat juga ngaminin. Malaikat doain lagi yang amin tadi baca amin. Cuman pas imamnya waladolin amin. Dan mohon maaf, amin juga ada 4 macam. Jadi supaya tepat ya. Kalau hanya panjang amin itu minta perlindungan artinya. Minnya yang panjang amin jujur. Hanya pendek, minnya pendek amin artinya aman. Nah yang tepat bagaimana? Hanya 2 harkat ya minimal ya. Minnya juga 2 harkat, 2 ketuk. Amin. Begitu aja. Ya. Tapi saya pernah dengar di mana tahu waktu sholat tarawih abung-abung imamnya kelamaan oleh laki-laki. Begitu waladolin. Jadi sewot aminnya. Ini kira model amin begini kira-kira ini malaikat apa kagak ini? Lah orang malaikat malah gedeg sama dia, lu amin mau sewot lu. Ya, jadi aminnya tadi ya, hanya panjangnya sama minnya. Amin gitu. Apa tuh? Amin. Ada tadi ya? Ya begitu maksudnya. Jangan hanya kepanjangan, jangan minyak kependekan, jangan terlalu pendek. Jangan terlalu panjang juga. Amin. Lah. Jangan amat sih. Yang sedang aja gitu. Itu didoain malaikat. Dan mohon maaf Pak, kan kita kalau sholat itu sebetulnya Allah ngajak ngobrol. Nih, kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Allah tuh ngejawab, hambaku memujiku, kata Allah gitu. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah ngejawab tuh, hambaku menyanjungku gitu. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah menjawab, hambaku mengagungkanku gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kata Allah, ini antara aku dengan hambaku. Masya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku ke jalan yang lurus. Nah ini milik hambaku, apapun yang dia mintakan aku beri. Allah ngajak ngobrol begitu Pak. Makanya nih mohon maaf ya, kalau umpama kata saya juga suka jadi imam, kalau jadi imam surat Al-Fatihah jangan diwasol, jangan disambung maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu bolehnya kalau di luar salat, boleh disambung, disambungin boleh. Kalau lagi sholat mah seayat-seayat. Kenapa? Itu Allah ngajak ngobrol. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim. Nah terakhir ketika kita bilang imamnya waladhdallin, kita bilang amin. Itu malaikat mendoakan kita. Ini bisa dipahami apa kali ini? Bisa ya? Entar besok zuhur. Zuhur mah kagak kedengeran ya? Udah jangan zuhur amin juga Pak. Ya stres apa kita? Dan besok maghrib kalau waladhdallin amin. Tapi aminnya gak usah kenceng-kenceng. Ya, maksudnya terlalu kenceng banget gitu ya. Yang wajar saja. Yang ke 6 ya, 7 dong. 6 ya? Iya. Iya, 6. Lagi ngantuk ini orang konsentrasi pisan. Yang ke-6, siapa lagi didoain malaikat? Alladzina yazkuruna ba'da shalah. Oh, ternyata orang yang didoain malaikat diminta ampun, rahmat dan berkah, orang yang habis sholat zikir dulu. Kan ada orang sono belawetan, Allahumma lantas jalan-jalan baik. Ada enggak? Ada. Ya. Tapi kalau yang zikir dulu,
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa junub, dari semua dosa, semua maksiat, semua kedurhakaan dan semua dosa. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, ya Allah hindarkan kami dari neraka. Allahumma ajirna minan nar, hindarkan kami dari neraka. Allahumma anta salam, wahai engkau adalah sumber keselamatan. Wa ilaika ya'udu salam, dan hanya kepadamu segala keselamatan. Fahayyina rabbana bisalam, hidupkan kami dalam keselamatan. Wa adkhilnal jannata ma'asalam, masukkan kami ke dalam surga dengan penuh keselamatan. Itu zikir kalau dinikmatin bisa nangis, itu nikmat banget, lebih nikmat dari durian montong itu. Tapi kalau zikirnya kecepatan ya malaikat keder nyatetnya. Kata malaikat buyang uang hitungnya. Ya, jangan cepet-cepet zikirnya, yang hikmat dinikmati pelan-pelan. Itu kita lagi doain malaikat tuh yang zikir. Ya. Ini saya ngomong ada banyak kegadatan, saya maklum ya, ada bola Portugis ini ya. Akhirnya biasanya agak lowong begini nih. Iya Bang ya? Iya, Portugisnya kalah ya udah. Saya sebenarnya senangnya Brazil. Brazil kalah sama Kroasia. Ya udah dah Maroko aja arang mah ya. Asal bukan Persib aja. Jadi yang didoain siapa tadi? Orang yang habis sholat zikir sampai doa. Tapi saya pesen banget nih, mohon maaf nih, pesen banget karena hadisnya sahih. Kalau habis sholat ya, kalau bisa baca ayat kursi, biar kata waktunya mepet kan. Misalnya nih kita mau ngebesan udah digerogorin bini, ayo cepetan, kita nggak bisa zikir yang semuanya semua paket, ayat kursi aja dah. Setelah istighfar astagfirullahaladzim baca ayat kursi, karena hadisnya mengatakan siapa yang habis sholat baca ayat kursi, tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk ke dalam surga kecuali ayat itu sendiri. Hebat itu ayat kursi ya. Jadi setelah astagfirullahaladzim baca ayat kursi. Tapi kalau waktunya luang ya baca semuanya deh. Yang ketujuh, orang yang didoain malaikat itu siapa? Alladzina yad'una ghairihim, orang yang ngedoain orang lain tanpa diketahui orang yang didoainya. Itu doain malaikat. Saya ngedoain Pak Mahfud, ya Allah, mudah-mudahan ketua DKM atau Pak Mahfud, Allah berkahi, Allah rahmati, Allah ampuni. Malaikat ngejawab doa saya. Demikian juga buat kamu Gufron, Allah mengampunimu, Allah memberkahimu, Allah merahmatimu. Tapi jangan ngomong saya ke Pak Mahfud, tadi saya doain, lah itu menyeplos hilang, agak aci. Jangan ngomong, doain. Semakin banyak orang kita doain, orang itu gak tahu, kita semakin banyak doain malaikat. Makanya mohon maaf Pak, kalau bisa mah ketemu orang apa baik, doain aja. Ketemu preman, jangan diomel-omelin, biarin. Ya Allah, beri dia hidayah saudaraku ini. Nanti itu doa buat kita. Ada orang lagi jalan buta, ya Allah beri dia kesabaran, ketabahan dalam hidup dengan kebutaannya itu. Maka doa sabarnya ke kita. Ada orang lagi jalan lumpuh kakinya kan, atau lagi sakit parah, ya Allah sehatkan dia ya lahir batinnya. Itu doa ke kita baliknya. Kayak kita ngelempar bola bekel tembok, tung, baliknya kemana Bang? Yuk ke sono, boleh balik lagi ke kita. Makanya saling doa ya, tapi jangan ngomong Bapak doain saya, ya, saya doain Bapak. Ya, tapi kalau yang gak kenal sih memang ngedoain siapa ini ya, tapi kalau yang kenal sih doain. Tapi intinya tadi ketemu apa-apa doain aja dah, nggak usah dicela dah, doain. Orang mabok doain, ya Allah mudah-mudahan hati dia dikembalikan, diberikan hidayah agar dia menjadi orang soleh. Itu beda. Tidak begitu. Ya. Yang ke 8, siapa yang doain malaikat? Alladzina yunfiquna fi sabahi,
orang yang tadi waktu subuh, waktu pagi infak, didoain malaikat. Saya kebetulan udah 2018 mau 5 tahun disuruh jadi imam di Masjid As-Sajadah namanya. As-Sajadah tahu Pak? Di mana? Yang tahu 2 orang doang. Emang Bapak orang sini kan? As-Sajadah sini Pak, di BLK tuh BLK ya. Ya sebelum ke Villa Serpong tuh kalau di sana tuh nama SR lah. Cakep SR. Terus saya dari tahun 2018 sampai sekarang jadi imam. Jadi imam itu tempat bertanya para jamaah, imam masjid namanya, bukan imam sholat. Ya. Jadi kalau ada, makanya saya WA-nya tiap hari hampir ada yang nanya, urusan apa be nanya. Ya kita sebagai imam masjid ya kudu jawab, kira-kira begitu. Nah, saya perhatikan jamaah, ya maklum kali orang komplek duitnya banyak kali ya. Saya perhatikan tiap hari. Setiap mereka masuk masjid, hampir semua 99% kayaknya, itu mereka selalu infak dulu di masjid tuh. Saya perhatikan begitu. Karena mereka mungkin udah tahu hadisnya ini. Ya. Yang nggak tahu duitnya berapa masih nggak tahu ya. Yang penting waktu mau subuh nih datang. Tapi di sini nggak ada ininya Pak Mubud ya, kotak yang gedean ya. Ada di sana. Ah iya di situ dia. Jadi kalau masjid pasti begitu tuh. Saya lihat perhatikan masjid jamaah sana. Ya mudah-mudahan sini juga begitu ya. Nggak usah gede-gede Bang, 1 juta beda. Hah? Apa ketawa? Mohon maaf, nggak usah gede-gede, 1000 aja didoain malaikat. Insya Allah ya. Insya Allah dah. Coba saya mau besok sholat di sini dah ya, coba ya. Jangan iso di saja ada juga deh tugas. Mabut aja teriakin. Jadi itu didoain tuh subhanallah 1000 tapi didoain. Didoainnya bukan ente doang, keluarga ente juga didoain. Ya. Yang ke-9, siapa lagi orang yang doain malaikat? Yatasahhur ya, orang yang sahur. Kan kalau puasa ada sahur kan, baik puasa wajib maupun sunnah. Sahur, nah waktu sahur itu malaikat ngedoain yang lagi sahur, berkahi dia, mereka ya Allah, keluarga ini ya Allah, rahmati mereka, ampuni mereka. Ya perkara sahurnya pakai cimol sama cilok nggak masalah, yang penting sahurnya ya. Dan rasanya beda memang. Kalau puasa sahur tuh kuat enak ya, tapi kalau puasa gagah sahur kayaknya bagaimana ya, 9 udah kaya kruyuk. Makanya di dalam surga ada keberkahan. Kenapa? Didoain malaikat ya. Yang ke-10, siapa lagi orang yang didoain malaikat? Adalah mereka yang menjenguk orang sakit. Itu didoain malaikat tuh. Dari mulai berangkat starter motor mobil, mau kemana Bang? Mau jenguk Bang Miun sakit. Di mana? Mau di rumah sakit Bakti Asih. Masya Allah, didoain Pak dari mulai pertama kita manasin motor ya, jalan, apalagi ngedoain udah datang jenguk orang sakit, bawa teng-tengan, pahalanya lain lagi itu teng-tengannya. Jadi cuman kalau jenguk orang lagi sakit jangan nenteng opak Pak. Buat siapa Pak? Orang sakit, lelok orang sakit doain opak. Yang beneran doain apa? Ya bawanya apalah gitu ya, bubur sumsum ya, itu cocok. Bawa opak merengginang yang nggak makan yang sakit. Apalagi ketika jenguk udah bawa teng-tengan, ngedoain yang sakit, pahalanya lain lagi tuh. Allahumma rabban nas adhibil ba's ishfi, siapa yang sakit namanya Udin, wa anta syafi la shifa illa shifa'u shifa'an la yughadiru saqama, nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfihi. Allahumma afi, siapa namanya ya,
wa sam'i wa basari wa qalbi wa badani, sebutkan. Apalagi ngedoa, itu pahalanya segunung, Pak. Datang aja didoain malaikat. Ngomong yang lagi sakit siapa Bapak sekarang nih? Jamaah ada kan? Sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Antongnya sehat nggak kira-kira? Amat. Jadi kalau ada yang sakit, datengin ya. Walaupun cuma datang doang, didoain malaikat. Insya Allah. Yang ke 11, al-muallimu al-ulum al-islam. Siapa yang doain malaikat? Guru yang lagi ngajar, itu didoain malaikat ternyata. Guru, ulama, ustadz, yang mudah-mudahan termasuk saya kali ya. Mudah-mudahan saya juga ustadz, dan orang pada manggil saya ustadz sih. Itu didoain. Ini sekarang lagi didoain saya ini yang malaikat. Jangan ngiri ya, ada bagiannya masing-masing. Ini mah guru ini. Ya, emang berkahnya jadi guru mah kan ada ya. Tadi semalam saya datang, masya Allah Pak, malah disorot pakai lampu apa itu namanya tuh, udah kayak artis itu. Wah, saudara bisa lemin orang. Lah orang Pondok Bahar mah hampir semuanya orang pribumi. Begitu haul gede-gedean, jaksa lagi. Ya Allah, saya digerumutin bocah, cing, nyiumin tangan saya sampai pegel itu, luar biasa. Begitu nyampe langsung disuruh duduk yang paling depan. Minumannya bukan air, Bang. Di sini nggak ada air. Minumannya bukan air. Apa namanya itu? Larutan cap kaki 3. Wah, bener serius, Bang. Waduh, emang saya lagi serah ini, pas banget ini ya. Tapi ada juga minuman yang lainnya. Tapi itu cap kaki 3. Ya. Ulang-ulang berkatnya lain. Ya, coba kalau tahlilan Pak Jamin, yang lain mah ya kelas ekonomi dah. Ininya berkatnya biasa maksudnya. Lah kalau Ustadz mah pisangnya juga pisang Argentina yang tanduknya baplang itu. Itu rezekinya Ustadz ya. Makanya Bapak ngeliat saya kan gak kurus-kurus kan. Lah bagaimana mau kurus saya? Tahlilan sering, berkat 2 kadang-kadang. Di rumah gak ada yang makan. Anak saya kuliah di Semarang, satunya kuliah di Bandung, satu masih kecil, orang doyan makan. Lu udah saya makanin BDW kan bini saya. Makanya saya gak kurus-kurus. Makan berkat mulu. Tapi berkah ya. Balik-balik ntar dioper ke tetangga dah kalau kebanyakan gitu. Begitu Pak Amin ya. Jadi jika gak pesen jadi ustadz, lempenginnya. Saya itu dulunya Pak, ini saya mau jujur bocor ya. Sebetulnya nggak mau jadi ustadz tadinya. Tahun 91. Jadi sekarang udah berapa tahun? 91. Berapa ya? 30 dong. 31 tahun yang lalu. Saya daftar kerja di sono di PT Danto tuh, depan masuk gerbang Gading Serpong. Kan kalau mau Gading Serpong tuh di depan dulu ada pabrik Ubin namanya, sampingnya Pamindo itu, Danto Ubin. Wow Pak, saya kan ada saudara di situ, Bang Topik namanya. Zaman dulu mah yang penting ada yang bawa, baik udah tenang beda. Udah ada yang bawa, lah saya kan ya kagak goblok-goblok amat sih. Kata orang rada pinteran dikit dulu. Ya mohon maaf, lah goblok enggak, pinter enggak sih sebetulnya enggak. Waktu tes ya ini mah lulus saya, gampang tesnya. Udah mantep, udah ada yang bawa, tes gampang, ya lulus dah. Udah gitu saya dibawa sama Bang Topi kemana? Ke manajernya Pak Haji Rahmat di Pasar Anyar. Ingat aja saya, Pak Haji Rahmat manajernya. Orang dulu kalau kerja udah tesnya gampang, ada yang bawa, silaturahim ke manajernya. Ya sudah. Itu udah 90% udah lulus itu. Saya datang yang bawa apa segala dibawain. Ketemu lagi sama Pak Rahmatnya, dia senang didatengin. Ya. Waktu saya belum ini banget. Begitu wawancara diumumkan Pak, alhamdulillah enggak lulus saya. Bagaimana ini ya? Saya waktu itu puyeng juga, kok gak lulus ya? Dia saya baru sadar, oh Allah
kayaknya nggak cocok saya di sini. Lah kalau saya kerja di pabrik ubin, ya sampai sekarang kali ya. Hah? Akhirnya karena saya gagal, karena saya dari pesantren, hanya saudara saya waktu begini ke Mangjen namanya, masih ingat Mangjen? Udah ente ngajar aja di madrasah. Hanya saya ngajar madrasah Warung Mangga, tuh Warung Mangga tahu nggak tuh? Iya yang dekat Tipiko juga. Itu ada madrasah At-Taqwa namanya. Dulu sih yang ininya biasanya Haji Irsan dulu. Hah? At-Taqwa, madrasah At-Taqwa. Kalau sekarang yang ganti ini itu anaknya yang ngurusin haji umrohnya, namanya si Arif lah. Si Arif itu murid saya. Sekarang udah top bener. Dulu Haji Irsan. Nah itu saya ngajar di sini, ngajar madrasah sambil kuliah tapi ya. Udah dari situ lama ya sudah hanya jadi guru ngaji, ngajar sono, ngajar sini, ngajar TPA, ngajar dan sebagainya sampai sekarang. Ya tapi kalau dipikir ya alhamdulillah begitu jadi ustadz ya tadi saya bilang nggak kurus alhamdulillah. Enggak harus saya kerja di pabrik bisa kurus ya, bolak-balik aja gigi baik ke sono. Ya. Berikutnya yang didoain malaikat, orang yang bersolawat kepada Nabi. Ya, solawat itu hukumnya wajib, sunnah, mubah. Wajib ketika bagaimana? Ya, ketika kita sholat wajib kita pada sholat, enggak pada sholat kagak sah. Ya, kan perintahnya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ada perintah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Ini perintah namanya, maka wajib shollu, bersolatlah kalian kepada nabi sholawat yang sempurna. Ketika sholat wajib baca sholawat. Kapan lagi wajib sholawat? Ketika doa. Nggak bakal diterima doa kita kalau kagak baca sholawat. Nah yang kedua sholawat hukumnya sunnah. Ketika kapan sholat baca sunnah hukumnya? Ketika kapan saja. Sholawat tidak dibatasin waktunya. Mau baca sholawat kapan aja, asal jangan di WC. Boleh membaca sholawat itu. Ya, kemarin ada yang nanya, Ustadz, bagaimana kalau saya baca sholawat mau azan? Lah boleh, cakep. Kan ada ya, kalau mau azan baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ada kan? Cakep orang mau azan, ya. Mau mengumandangkan kalimat Allahu Akbar, kita baca salat dulu. Adapun kalau ada yang berpendapat jangan azan, ya kita hormatin. Tapi yang berpendapat bahwa salawat itu kalau bisa jangan, kudu ngormatin juga pendapat yang lain. Karena tidak ada larangan satu teks ayat atau hadis pun yang melarang ketika orang mau azan itu baca salawat. Boleh. Kalau mau salat baca salat, lah boleh. Kapan aja boleh baca salat, Pak. Kecuali mau mabok. Allahumma sholli ala PA namanya. Atau mau main gaple, ayo kita bareng-bareng main gaple. Tapi sebelum main gaple, sebaiknya kita baca sholawat dulu. Seblok air bisa lu? Enggak boleh. Mau nyopet, mari kita bersolawat supaya sukses copetan kita. Pelaun, enggak boleh. Di luar itu yang penting tidak dilarang, silahkan baca sholat boleh. Mungkin kalau ada yang bilang jangan sholawat kalau mau azan, mungkin begini, kalau dianggap itu kewajiban, emang gak wajib, ya. Tapi sunnah baca sholawat itu kapan saja. Karena sekali kita baca sholawat maka dapat 10 sholawat dari Allah, 10 pahala. Jelas ini? Jelas. Berikutnya, orang yang didoain malaikat adalah orang yang sholat jamaah subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Subuh itu spesial, Pak. Karena ketika kita sholat subuh, malaikat datang. Malaikat datang menyaksikan orang lagi pada sholat subuh. Didoain satu-satu. Ampuni ya Allah. Siapa yang namanya nanti?
Alung. Namanya Alung. Seganteng-ganteng namanya Alung. Seganti aja ya. Robert Usman mau. Robert Usman. Bang Alung, dilihat malaikat, doain. Ampuni Bang Alung, rahmati Bang. Ya, doain. Semua yang salat subuh didoain malaikat. Karena disaksikan langsung oleh malaikat. Makanya mohon maaf Pak, umpama kata kita nggak bisa sholat 5 waktu nih, umpama kata satu bisanya subuh. Lah kalau 5 waktu gak bisa, bisanya maghrib doang. Itu mah bocah juga bisa. Ya, bocah juga bisa maghrib mah subuh. Bab teorinya begini, kalau subuh bisa, yang lain kecil, betul nggak? Tapi kalau maghrib bisa, belum tentu subuh bisa. Subuh kalau bisa incar tuh. Ya. Berikutnya yang didoain malaikat adalah orang yang bersiwak. Mau ibadah bersiwak dulu. Siwak itu kalau bahasa ininya apa? Gosok gigi. Di hadisnya disebutkan, siapa yang bersiwak lalu dia sholat 2 rakaat atau sholat apa saja, itu di belakang ada malaikat doain dia. Ya. Di belakang ada malaikat. Itulah mengapa kemudian Nabi tidak suka, ya, memakruhkan kalau ada orang yang sholat habis makan pete, ya, itu dimakruhkan. Ya, pete dan encing-cangnya dah segerombolannya itu. Ya. Intinya mengganggu orang, malaikat nggak suka. Tapi kalau mau ibadah gosok gigi dulu atau bersiwak dulu, malaikat itu di belakangnya, di sampingnya, ngedoain dia. Subhanallah. Berikutnya orang yang didoain malaikat adalah orang yang yukhatimul Quran, orang yang khataman Quran. Saya mengalami, ya, generasi saya masih ngalami waktu kecil, waktu belum ada listrik kan tiap maghrib anak-anak pasti ngaji tuh. Man nggak ada listrik, pakainya apa? Iya, obor. Kita ngaji kemana gitu, bareng-bareng laki perempuan, kadang-kadang masih SD gitu. Nah, ntar kalau udah khatam, biasanya motong ayam jago atau entok atau soak. Nanti apa namanya, pakainya kita kasih beras, ya, karena kan dia pakai lampu ceplik, pakai minyak dulu mah. Nggak ada yang dibayar orang ngaji dulu mah. Paling dikasih lampu ruang ceplik, lampu ceplik. Nah, itu ketika khataman, doa khataman kita didoain oleh malaikat. Ya. Itu kayaknya tradisi itu bagus sebetulnya ya. Kalau bisa di sini bikin tadarus kayak maghrib boleh, isya boleh Pak Mahfud. Di sini muter nih, bulat sini, bikin meja-meja kecil. Ya pokoknya semalam selembar ke, terus nanti khataman di sini dah, bareng-bareng. Motong onta kalau ada onta mah. Ya. Ada nggak onta Pak Mahfud ya? Itu ada baik. Di Ragunan mau bawa sini. Potong onta, selamatan di sini. Oh itu malaikat turun tuh. Ya. Allahumma arhamna bil Quran, terakhirnya itu kan. Waj'alhu lana imaman. Rasanya zaman dulu resep bener itu. Ya. Ambil godain yang lanang, godain wadon dulu masih kecil suka godain juga. Antar di dek-dekin lu sama dia lu ya gitu. Masih kecil tapi rasa kebayang gitu. Bang Alung masih kebayang waktu SD siapa itu sih. Enggak coannya gitu. Di Tuti apa siapa gitu. Zaman dulu begitu di amprok-amprokin. Berikutnya orang yang didoain itu adalah orang yang sedang safar. Alladzina yusafiruna bidhihaba. Orang yang bepergian. Kayak Pak Mahfud semalam ke puncak bepergian. Itu didoain dengan catatan safarnya tujuannya adalah bukan maksiat. Tapi kalau di sini rombongan, mau kemana ini rombongan orang Jelupang? Insya Allah kami mau menghadiri Dewi Persik lah. Malaikat ogah mendoainnya. Doain apa? Mau kemana bang rombongan? Ini kita mau bareng-bareng nonton Pamilis lah. Nah, malaikat ogah nggak mau doain, kata malaikat nggak mau saya. Mau kemana ini? Rapat di puncak, didoain. Rapat
forum masjid musola didoain malaikat. Saya semalam di Pondok Pahar didoain malaikat. Yang penting perginya itu tujuannya baik, didoain malaikat itu. Ya. Yang ke 19, orang yang doain malaikat adalah orang yang ngedoain orang tua. Jadi kalau habis sholat kan kita doain Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kita ngedoain orang tua, malaikat ngedoain kita. Cakep bener. Makin banyak doain orang tua, makin banyak doain malaikat. Berikutnya adalah doain pasangan. Yad'una azwajin. Pasangan kita didoain. Saya yakin kayaknya di sini nggak ada nih doain bininya. Amin pernah doain bininya kan? Bininya lagi tidur, terus diliatin. Bini gua lagi tidur, kesian dia ngelahirin anak gua ya. Hidup mati dia berkorban tiap hari masak ngurusin saya. Doain, ya Allah, bini saya panjangin umurnya, berkahi dia, rahmati. Pernah nggak Pak Jamin? Kagak. Dibangunin orang. Jujur aja, udah. Tapi kalau saya jujur pernah. Kan orang kalau lagi tidur kan lucu Pak. Coba dah, abang bininya lagi tidur dipoto, lucu. Sama bininya abang juga, ya. Kalau kita lagi tidur, dia bilang lucu amat laki gua ya, menyon begini, begitu. Tapi sampaikan ke bini abang nanti habis ngaji nih. Bini sini lo. Kata Ustaz Gubron, kita kalau sesama pasangan kudu saling mendoain karena didoain malaikat. Lu kalau gua lagi tidur doain gua ya. Kata bini, labang sumeng apa tiba-tiba begini ya? Ya kasih tahu ada hadisnya begitu. Sekali-kali doain bini ya bang ya, kasihan dia. Ya kita tahunya kan udah gede ya, ngempanin dari kecil kagak, emak bapaknya dia. Masa kita mau nyakitin dia sih? Dia berjasanya luar biasa. Binilah yang jujur sama kita ya. Yang ke-20 ya. Siapa yang didoain oleh malaikat? Adalah orang yang ma'a al-yatama wal masakin, yang sering datang ke anak yatim dan orang-orang miskin. Itu didoain malaikat. Umpama di sini ada yang berkunjung ke panti asuhan yatim mana, itu dari mulai berangkat sampai pulang selesai itu didoain malaikat. Datangi yatim, orang miskin ya. Datengin yang miskin kasih beras. Itu didoain malaikat. Janda-janda ya, tapi janda tua. Janda muda bagian Bang Alung. Yang tua-tua baik ya, muda mah banyak yang ngopenin. Terakhir bukan terakhir, dua lagi. Yang didoain malaikat adalah qadhiminal ghaidha, orang yang menahan marah. Dia bisa marah sebetulnya, tapi dia tahan karena Allah. Anaknya bawa motor, ininya somplak, apa namanya? Spionnya, ketawa tuh bocah tuh, ngerasa ya toh ya. Spionnya somplak ya. Kan kita sebagai bapak yang enak kita omelin habis-habisan dia. Kurang asem lu ya, lagu lu sepak bener. Yang enak kan gitu kan bapak kan ya, bapak. Tapi kita tahan. Enggak, saya nggak ngomongin anak saya tahan karena Allah. Itu si bapak didoain malaikat itu. Tapi karena ini jarang-jarang ya. Ada di sini begitu. Tuh, abang yang udah senior jujur banget. Ya. Paling kepalanya ditoyor ya bang ya. Lu. Begitu. Terakhir, orang yang didoain malaikat adalah orang yang nerima tamu dengan ikhlas, tamunya dijamu, itu didoain malaikat. Kita nggak pengen ada tamu nih, ada yang datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya masuk. Ya. Kita ikhlas ngejamu dia, bilang bini, apa yang di luar keluarin, ada tamu kita ini. Kalau tamunya sih gak kenal, kita ikhlas, ya, dipotongin entok, ya. Potongin apa itu makin gede jamunya, doanya makin gede. Ini jangan ada tamu, mohon maaf, tamu dari jauh keausan jam 12 jam 1 siang baru nyampe rumah, tanya dari mana, sampai dibawa ke rumah enggak dikasih apa-apa pisan, tenggorokan kering tuh tamu, air juga kagak. Itu kebangetan tuh orang. Ya orang jangan ditanya macam-macam dulu, kasih air dulu ya.
Ustadz juga kalau ceramah kasih air, bagus itu. ada orang kelihatan ini ada. Saya nggak lihat jadi. Jadi kalau tamu jangan diajak ngobrol dulu, kasih air dulu. Siapa tuh dia dari Vietnam ngojek, kejauhan ya Vietnam ya. Dari Ciseeng misalnya, dia duitnya nggak punya mau beli air, dia ngarepin tuan rumahnya kagak ngasih air bisa. Nah, malaikat ngedoain. Mudah-mudahan 22 itu kita ada di dalamnya. Insya Allah. Kalau nggak semuanya, separohnya. Nggak separohnya, seperapat. Nggak seperapat, sepongge. Lah ilok 22 nggak ada sih. Ya. Setidaknya kita sholat subuh jamaah ini juga sudah didoain malaikat insya Allah. Amin ya robbal. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Ya, sebelum saya tutup doa, mungkin ada pertanyaan. Kalau ada di luar tema ini boleh. Kalau nggak ada ya alhamdulillah. Ini tandanya udah paham Pak Mahfud, nggak apa-apa. Dan yang kedua tandanya memang udah mau sarapan, ya. Ini juga saya paham Pak. Disuruh. Ada Pak Haji. Ada. Ya. Bagaimana kalau doa kita untuk orang lain itu tidak baik? Oh. Ya. Masya Allah. Yamnu ad-du'a bi isna anwa. Ada 2 isi doa yang dilarang oleh Nabi. Apa itu? Qati'ur rahim. Doa yang memutuskan silaturahim. Misalnya, ya Allah, jangan lagi saya melihat di dunia ini wajahnya Bang Alung. Enak banget sama dia. Gak boleh. Itu namanya memutuskan silaturahim. Biar kita gedeg sama orang, ya Allah, lembutkan hati Bang Anu biar kembali silaturahim sama saya. Itu yang boleh. Yang kedua, dilarang untuk melaknat. Misalnya begini, ya Allah, itu Bang Miun mampusin aja ya. Tabrak ke mobil. Ada nggak orang kayak gitu? Ada kalau kesewot banget, kalau kesel banget, mobilnya diserempet, menyerempet lari. Itu pasti doanya, kemudian tabrak di trotoar, hancur begitu kan? Nggak boleh begitu. Melaknat itu nggak boleh, karena bukan golongan Nabi katanya. Tapi ngedoain, umpamanya ada orang jahat sama kita, ngedoain saja, ya Allah, beri dia hidayah. Ya. Tapi mengatakan yang benar boleh. Kata Nabi, afdhul jihad ya qaul haq inda sultanin jair. Berkata yang benar kepada orang yang mentang-mentang itu boleh. Tapi benar. Keras juga boleh, tapi benar, rasa benar. Jangan begitu lu belah gua sama lu ya boleh. Kalau lagi marah mah gitu. Kalau lagi marah ya jangan gitu dong, kira-kira gitu lah. Begitu Pak Haji. Mari kita tutup dengan doa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ya Allah, ighfir lana, ampuni kami ya Allah. Warhamna, sayangi kami ya Allah. Wajburna, tutupi kekurangan kami ya Allah. Warfa'na, makna, angkat derajat hidup kami ya Allah. Warzuqna, karuniakan rezeki kepada kami ya Allah. Wahdina, bimbing hidup kami ya Allah. Wa'afina, sehatkan dari batin kami ya Allah. Wa'fu'anna, maafkan kesalahan-kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Begitu.